Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana penasihat Kapolri, Bapak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, menghajar habis-habisan gerombolan pembenci Pak Jokowi. Orang-orang yang selama ini menuduh, memfitnah, mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Siapa lagi kalau bukan Tiva, Roy Suryo, Rismon saat mereka tampil di Rakyat Bersuara semalam. Dan Pak Arianto lebih jauh mengatakan bahwa mereka-mereka ini bohong dan memodohi masyarakat, teman-teman. Dan juga lebih keras lagi Pak Arianto mengatakan mereka ini tidak waras karena tidak ingin dikritik, tidak ingin dibantah, tidak ingin menerima dan mendengarkan pendapat orang lain. Wah, ini terjadi perdebatan yang sangat sengit, teman-teman. Dan nanti kita akan lihat videonya ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pak Arianto, jujur sekarang, ijazah pembandingnya mana? Ditampilkan nggak oleh Bareskrim? Jawab. Ijazah pembandingnya Ditampilkan nggak oleh Bareskrim? ditampilkan ke siapa? Loh, ke publik. Tidak ada Lah, aturan perkara- untuk menyampaikan ke publik. Lah bohong itu namanya. Tidak Gimana ada publik aturan bisa untuk percaya menyampaikan kayak ke gini? publik itu. Pak Itulah Arianto. penyesatan Anda ya kepada Bukan. rakyat ini. Rakyat Anda ini semua loh, tahu ini. penasehat kok kayak gini. Ya, Anda itu mantan dokter. Makanya nggak gitu. lulus tes KPK. Nggak Ya, bisa. karena Jangan betul. LHKPN-nya bohong. Lo nyerang pribadi LHKPN lo. bohong, aku nggak. Oke, jangan. Aiman, Aku saya nggak, kan LHKPN tidak bilang. bohong. Ini orang ini nggak waras ini. Iya. Enggak waras, betul Pak. Enggak Orang waras. ini Udah. pernah daftar Nggak KPK waras. tidak lulus karena LHKPN-nya Ini menipu. pribadi. Iya, ini nyerang pribadi dia loh. Nyerang pribadi loh. Kalau debat dibongkar borok-boroknya, malah ngamuk, malah nyerang pribadi Pak Arianto loh. Pribadi. Orang serangan ini orang pribadi. nggak waras. Ini Oke. pribadi. Bapak Bang. mendapat- Saya akui kan. Ini Itu nggak aja. ini nggak ada kaitannya, Pak. Bang Risman, Emang gak ada Bang. kata dia nuduh Nggak saya bisa. bohong kok. Ya, itu Yang bohong biasa. siapa? Buktinya LHKPN mana? kasusnya Bohong udah naik nggak? penyidikan, nggak bisa. Loh iya, LHKPN-nya dia bohong, Mas. Beliau Oke, adalah oke. jenderal yang Nah, saya hormati. makanya dengan nggak segala masuk hidung, KPK. Mungkin Pak dengan Arianto segala karena prestasi. tua, Iya. Sedangkan jadi Bapak bebas- di sini bicara dengan bebas segala menuduh kami frustasi. berbohong. Oke. Gimana? Ya, tetapi kalau kami mengatakan hal itu, hal yang sama di sini pasti langsung dituntut. Nggak apa-apa lah, keistimewaan untuk yang tua ya. Tetapi begini, sosokan Pak Yang Arianto. menuntut Anda itu adalah Begini, bukan Pak polisi, Arianto. bukan saya. Yang menuntut Anda itu adalah nanti Pak ada Arianto, penyidik, ada ya, jaksa, ada saksi Anda kan ahli. tadi Jangan mengatakan motong. saya berbohong. Motong ini. Kami akan Rocos saja Roy Suryo. satu buku. Begitu loh. Nggak ada pengaruhnya, Pak. Bapak mau bikin Iya, 10 iya, buku, bentar penyidikan dulu. Ini nggak akan Bang. Ini mempengaruhi. juga motong-motong Ini lawyer proses. ini satu ini. Ya. Bentar. Begini loh. Bapak bentak-bentak orang, baru Bapak bilang bikin buku. Lo tadi dia bilang saya bohong loh. Iya. Kan pendapat Saya enaknya aja Bapak bilang aja bohong. nuduh Enak Pak Jokowi. banget. Pak Jokowi Anda salah sudah satu berapa nuduh kali bohong? Ini Dibilang ini bohong. Anda saya sudah berapa titik kali ini. bilang bohong sama orang? Oke. Kan Lihat mana bukti-bukti bohongnya? Di mana? digital Bapak ya. tadi hanya Mana menafsirkan bohongnya? bahwa data yang Jangan kalian Anda sampaikan membantah itu saya. adalah Itu dari tidak data bisa suka-suka bukan. kalian. Ya oke. Kita berikan kesempatan pada Bang Oke, Rismon dulu. iya. Jangan dipotong dulu. Di Silakan mana Bang saya Rismon. bohong di sini kan ditampilkan. Saintifik itu bersifat terbuka Pak Arianto. Saintifik. Bisa disanggah secara Saintifik. terbuka. Itu yang kami tunggu pada saat gelar perkara khusus. Tapi Bohongan Anda adalah metode Anda itu. Metode ini nggak cocok untuk membuktikan satu yang salah. dokumen pun pada saat gelar perkara khusus itu tidak ada keluar. Contoh mereka itulah orang yang nggak waras. Nah ini saya buat Betul, nggak videonya. waras, Kenapa Pak, nggak betul. dibantah juga seperti Ini ya, itu? untuk Bentar, membantah Pak. itu bukan Bentar, Pak. Ini ada kata di saya situ. ngomong. Sebentar. Saya juga ngomong juga karena Anda ngomong menyesatkan orang. Saya kan Harus saya jelaskan ini pada program rakyat. saya. Ya. Saya Yang namanya membandingkan dalam itu buku. Pak bukan ada di gelar. Ini Nanti di katanya nggak pengadilan. motong. Arianto yang motong-motong juga. Sama Anda juga gitu kok. Iya. Nggak ada. Bisa dihargai Ini Anda itu. motongnya. Ini Sebentar. penelitian. Orang bohong. Ya, Ya, mana? lintasan kanal R itu memang nggak ada nilainya 0, harusnya ke arah 128 sampai 255. Maksudnya apa sih? Ini maksudnya apa sih? Lintasan Oke. stempel harusnya kan Pada pas stempel foto. itu di atas Pada pas foto. Ya. Ah ini, ya kan? Ini langsung program. Nah ini, Ya, oke. harusnya kan stempel itu dapat. Ternyata Setelah lintasan dicek. merah itu nggak ada. R-nya, red-nya, gitu loh. Jadi berarti pas foto ini ada di atas stempel. Stempel. Gitu loh. Dan itu tidak mungkin untuk ijazah. Tidak mungkin.
Nah sekarang ini dibantah coba oleh Baris Krim Polri. Apapun yang Anda sampaikan di situ, itu bukan sampel yang sah untuk membuktikan suatu Mana yang kepalsuan. sah? Mana yang sah? Mana yang Baris sah? Krim hanya Yang menampilkan asli, fotokopi. Seharusnya yang Sama. asli. Anda nggak bisa menunjukkan. Kalau cuma berdasarkan fotokopi nggak bisa yang asli. Apa itu dokter? Apa itu Saya kayak gitu? nyambung ya. Anda Dokter penasihat apa itu? apa Anda? Oke, jangan ya. Merendahkan Oke, orang, Anda. baik. Itu tadi ya, Pak Rismon kan mengatakan ini dibandingkan dengan ini, dibandingkan dengan ini. Saya tidak membantah. Itu seorang dokter yang ahli dalam bidang itu boleh saja. Tapi sekarang apa yang mau dibuktikan? Kan dia bilang kan ini skripsinya itu palsu, pasien gitu. Karena tulisannya berbeda. Kesimpulannya skripsi ini palsu karena tulisannya berbeda dengan yang lain, Ya. yang pembandingnya kan gitu kan. Sementara kalau kita tanya ke UGM yang mengeluarkan skripsi sana ratusan itu, dia ngomong gini, bahwa Pak yang namanya skripsi model seperti Pak Jokowi ini Pak, banyak Pak, 50% kayak gitu, yang 50% kayak gitu. Karena waktu itu orang ngetek dengan ketikan sendiri-sendiri sehingga masing-masing berbeda-beda gitu. Jadi saya bisa menyampaikan pada publik ini ya, penelitian Pak Rismon itu kalau menurut dia benar, itu benar memang. Tetapi secara umum nggak bisa diakui bahwa itu untuk membuktikan bahwa skripsinya Pak Jokowi itu palsu. Karena apa? Yang mengeluarkan mengatakan bahwa yang seperti Pak Jokowi itu asli dan Betul. banyak berbeda-beda. Ini supaya publik tahu ya. Itulah itu tadi ya yang saya kasihan ya rakyat yang terus tiap hari dijelaskan dengan kayak gitu bahwa itu benar ahli dokter itu. Memang benar apa yang diceritakan, tetapi sampelnya itu yang disembunyikan dia. Logikanya yang tidak masuk akal itu. Maksudnya Logika karena nggak UGM masuk udah mengatakan akal. asli ya udah ikut Ya, aja asli. untuk membuktikan keaslian suatu skripsi, Pak. Ya. Tidak hanya dilihat dari fisiknya nanti beda dengan yang lain, bukan. Tetapi karena ya yang seperti Pak Jokowi itu yang berbeda-beda kayak gitu. 50% kayak gitu. Karena waktu itu ya tidak ada model-model yang seperti diketik pakai komputer dan sebagainya, Pak. Jadi kesimpulannya Pak Risman kalau membandingkan itu ya Pak, ya udah pasti nggak sama kan. Pasti Tapi nggak sama. dengan ketidaksamaan dari skripsi itu bukan berarti dia itu palsu. Oke. Karena banyak ijazah yang seperti itu. Itu satu ya, itu dipatahkan gitu. Banyak ijazah yang seperti Pak Jokowi yang Ya modelnya kayak gitu Pak. logonya begini. Bukan dari 80 siswa itu Pak. Iya. Itu kan mereka mengetik sendiri-sendiri. Iya. Terus kemudian ada yang hilang, nggak ada lembar pengesannya dan sebagainya itu. Ini skripsi apa? Skripsi dulu, ini kan yang Skripsi. diomongkan skripsi itu. Skripsi, oh ini skripsi Pak. Skripsi, kalau Oke, kalau, baik. kalau Baik, oke skripsi. skripsi ya itu. Oke. Nah, sekarang kalau Pak Roy, dia kan mengatakan ini pakai teknik-teknik ini dan sebagainya itu ya. Ela, Pak. Tadi kan wah itu, memang saya tidak menyangkal itu. Ya pasti terjadi tidak identik karena apa? Karena sampel yang dibandingkan itu bukan sampel yang didapat, ini yang dituduh sebagai palsu. Itu hanya diunggah, kemudian di print, kemudian dibandingkan dengan print-printan yang lain. Oke. Jadi bukan dari yang sumber lain. otentik gitu Pak ya? Iya, itu nggak bisa diakui sebagai suatu pembuktian gitu loh. Itulah sebabnya ya, ketika itu dilaporkan ke Bareskrim, itu Bareskrim masih menunggu mana bukti yang asli, mana bukti bahwa ini ada pemalsuan. Oke. Kan Pak Roy hanya ngomong ini penelitian saya gini. Dia hanya membela. Jadi ini dalam hal ini ya, sayangnya itu ya, ini adalah sengketa antara dua kubu. Sementara kubu yang satu ini pakai teknik pembenaran dengan teori yang dia geluti gitu ya. Tetapi sebetulnya kalau saya lihat itu ya, dalam prakteknya itu ada suatu kecurangan dalam tanda petik. Sampelnya karena tidak diambil yang asli itu tadi. Membuktikan uang palsu ya. Misalkan gini, Pak Jokowi dituduh menggunakan uang palsu. Beli rumah di wali kota sana. Kalau kita mau nuduh gitu kan kita mesti nomor satu uangnya yang dipakai itu yang kita ambil kan. Kita Betul. bandingkan dengan uang asli. Tapi ini kan tidak. Pak Jokowi membeli rumah itu dari uang palsu. Mana? Ya tunjukkan yang asli dong. Kan dia gitu. Logika Suruhnya sesat. kan kayak gitu. Mestinya Iya, kan iya, dia iya. ambil yang uang yang tadinya dituduh palsu itu dibandingkan dengan uang yang asli. Barulah itu Iya. Jadi teknologi intinya itu tadi harusnya bisa diambil dari ijazah yang dikatakan palsu tadi. Iya, ya dibandingkan itu. dengan yang lain, bukan Itu, dari itu. unggahan media sosial. Itu Iya ya Pak itu. Aryan. Itu logikanya kan kayak gitu. Oke. Itu yang disembunyikan pada publik. Itu Jangan ijazah. dipotong. Jangan Betul. dipotong. Kalau Saya yang nggak mau. soal skripsi apa Pak? Ya. Soal skripsi apa Pak? Kalau skripsi itu tadi gini. Skripsi, Pak.
Yang namanya skripsi ini tidak sama dengan yang model-model yang lain itu. Ya. Itu bukan bukti bahwa itu skripsi itu tidak asli. Palsu. Iya. Karena dulu banyak jenis-jenis skripsi yang kayak gitu itu separuh adalah kayak gitu. Pak Arianto sudah meneliti, artinya dulu banyak yang seperti Saya Pak Jokowi waktu gelar kan saya ikut. Oke. Saya ikut sampai terakhir. Disitulah Gama itu, Pak. Sebentar Pak, ini kita biar jelas. Ya. Jadi mahasiswa yang lain ijazahnya, mahasiswa yang lain skripsinya juga seperti skripsi Pak Jokowi. Banyak yang tidak ada lembar pengesahannya, yang hilang dan sebagainya. Terus kemudian lembar pengesahannya itu letaknya kan karena dulu hanya dikasihkan contohnya formatnya kayak gini. Ya. Mereka mengetik masing-masing sehingga kan ada yang di tengah, ada di samping, ada sini. Termasuk tulisannya juga seperti ini. Ya, gitu. Intinya gitulah Pak. Yang dianggap tadinya skripsi itu kesimpulannya adalah karena ini berbeda dengan yang salah satu yang dianggap sana tuh beda gitu ya. Ya. Tapi udah dibantah dengan itu. Disitulah saya yakin bahwa ternyata disinilah letaknya rakyat itu tersesatkan dengan penerangan-penerangan daripada mereka itu yang menuduh ini. Saya harus ngomong ini pada masyarakat ya. Lupa saya tadi. Saya duduk di sini bukan saya belain Pak Jokowi. Demi Tuhan tidak. Saya hanya menjelaskan kebenaran yang di lapangan. Saya kasihan pada ibu-ibu yang dibohongi oleh mereka itu. Dibohongi. Tuduhan Ya. serius ini. Itu Pak. Silakan. Fitnah ini. Anda menuduh. Fitnah ini. Nanti. Saya nggak mau dipotong ya. Ya. Loh, enggak mau dipotong tapi kalau Saya tidak mau ngomong dipotong. ngawur gitu ya enggak boleh. Saya tidak mau dipotong. Nanti, Pak. Anda enggak boleh ngomong ngawur Oke, gitu. oke. Nanti saya berikan kesempatan. Ini Mas bukan Roy. fitnah, udah diproses penyidikan, udah naik. Udah. Nanti Nggak Mas boleh Roy. ngawur Nanti gitu. saya berikan kesempatan Mas Roy. Silakan Pak Arianto. Kalau Irjen mereka ngomong ngomongnya Pak kayak gitu. Jokowi jago bohong-bohong, dia nggak mau dituduh fitnah. Inilah salah satu ya yang saya pengen tunjukkan pada rakyat ya, bahwa begini, sayangnya mereka itu dengan cara menuduh seperti itu tadi, itu tidak merasa bahwa itu termasuk dalam delik pidana. Delik pidana. Itu masalahnya. Sesat ini pikirannya. Nah, terus kemudian ya, Kok kalau sesat? polisi itu kalau dilapori mengenai ijazah palsu itu ya, pasti dia akan, wah ini ijazah palsu berarti akan membuktikannya bagaimana. Nah, membuktikannya itu adalah tanya ke Gama. Itu yang prosedurnya memang kayak gitu. Semua orang di dunia juga tahu kayak gitu caranya. Nah, itu dibantah gitu kemarin. Oke lah, nggak apa-apa gitu. Nah, sekarang dibalik dengan ujaran kebencian. Ujaran kebencian dibilang saya ini meneliti, menerangkan kebenaran, membela kebenaran. Ya memang oke silakan. Tetapi caranya menuduh Pak Jokowi itu dengan apa tuh? Menunjukkan wayang terus ini seperti Raja Kaos. Jawa dan sebagainya ini. Iya. Itu bisa dimasukkan dalam delik pencemaran, penghinaan. Wah, Ya itu umumnya kayak gitu penafsiran. Setuju, banyak setuju. sekali. katro ini. Ya, itu. Kok katro? Jadi itulah Ini sayangnya ngerocos ya. aja Pada si Roy publik Suryo. Ini bisa saya bantah nggak? Ya. Saya Nanti sampaikan. saya berikan kesempatan. Nanti saya berikan kesempatan. Oke. Saya tidak mau Ngaco ini. membantah. Oke. Saya hanya menyampaikan kepada publik kesempatan Oke. ini karena saya Dong. tidak pernah mempunyai kesempatan gini Oke. ya. Yang namanya delik ya itu ujaran kebencian apa itu ada ditulis dalam hukum. Ya. Yang menafsirkan ini masuk hukum atau tidak itu saksi ahli. Jadi kemudian maka ketika Pak Barreskrim kemarin itu menentukan ini apakah pidana atau bukan sehingga naik penyidikan apa tidak, sudah saksi ahli semua dipanggil mengatakan bahwa itu masuk Pak dalam delik sehingga naiklah ke penyidikan. Itulah Wow. proses ya, proses daripada penyidikan ya kayak gitu. Mereka menuduh, wah, saksi ahlinya kan dipengaruhi, dianu dan sebagainya. Itulah kayak gitu tuh yang terjadi sekarang ini gitu ya. Makanya publik supaya tahu itu. Nah, dengan gonjang-ganjeng seperti ini makanya ya lebih baik marilah kita tunggu apa yang sudah naik di penyidikan di Polda Metro itu segera saja ditunggu cepat sekali selesaikan, kirim ke jaksa. Marilah kita lihat siapa nanti yang ternyata salah dan siapa yang nanti ternyata benar. Oke. Saya kira itu aja jadi daripada betul, Pak. gonjang-ganjing. Silakan. Kesempatan ini saya sampaikan Sudah saya belum terpaksa ngomong. kelamaan. Saya dulu Saya terpaksa ngomong dengan vulgar. Kelamaan Karena enggak selama jelas. ini mereka dengan mau ngomong seenaknya sendiri, kita nggak boleh nyanggah. Ini orang juga ngomong seenaknya Oke, sendiri. baik. Terima kasih. Waduh. Roy Suryo kepanasan ya. Roy Suryo, Rismon sama orang Sentana tadi siapa? Si Michael Sinaga itu kepanasan semua teman-teman. Pak Arianto membongkar seperti apa fakta yang ada di lapangan, yang ada di gelar perkara khusus, yang ada di Polda Metro, dan kita mendapatkan fakta menarik baru nih.
kalau kaos-kaos pewayangan itu ternyata bisa masuk ke delik pencemaran dan penghinaan. Waduh, waduh. Ini Roy Suryo udah kayak kue lapis dia nih. Pasalnya banyak banget, teman-teman. Waduh, rupanya teman-teman ya, selama ini ahli gadungan ini membodohi kita semua, mempengaruhi dan meracuni pikiran-pikiran masyarakat dengan penelitian-penelitian yang gak jelas yang mereka lakukan. Ditambah lagi si Resmond itu katanya mau buat buku apaan? Sampai 200 lembar katanya. Waduh, so-soan kali kawan ini ya kan. Aduh, dan lagi tadi Pak Arianto dengan tegas mengatakan mereka ini nggak waras. Nggak waras, teman-teman. Dan Pak Arianto mengatakan, dokter apa Anda ini? Dokter macam apa? Waduh, emang Resmond dokter? Emang dia dokter? Emang S3-nya asli si Resmond? Ha? Emang ijazah dia dari Yamaguchi asli? Ayo dong Resmond, ngaku dong asli atau palsu nih. Jangan sampai yang asli yang ada gajahnya loh. Iya. Dan tadi si Roy Suryo nggak bisa motong-motong omongan dari Pak Arianto karena ya sudah di setting sama Aiman gitu. Dan ini sangat jelas penjelasan dari Pak Arianto membuat mereka panik ketakutan. Dan sebentar lagi sepertinya kita akan melihat, mendengarkan seperti apa dongeng-dongeng, bukan dongeng teman-teman, drama-drama telenovela yang dimana mereka ngamuk-ngamuk, yang dimana mereka membela diri di pengadilan, yang dimana di pengadilan nanti mereka menggelar bukti-buktinya. Tapi sayang ya mungkin kalau dari penjelasan-penjelasan para ahli, dokumen analog itu kan nggak bisa diuji melalui digital forensik. Nanti kayaknya pengadilan ini bakal menolak nih bukti-bukti mereka nih, karena kan ijazah Pak Jokowi analog, terus mereka melakukan digital forensik, kan nggak nyambung. Nah inilah yang dikatakan oleh Joshua Sinambela juga. SOP mereka nggak benar, teman-teman. Dan tadi Pak Arianto mengatakan dan membongkar seperti apa keterangan dari UGM bahwa skripsi yang seperti dengan skripsi Pak Jokowi itu hampir 50% di Fakultas Kehutanan seperti itu di angkatannya Pak Jokowi. Lebih jelasnya di tahun 85. Dan ini juga sudah pernah diungkapkan oleh Joshua Sinambela yang memang beliau melihat skripsi-skripsi angkatan Pak Jokowi yang hampir semuanya itu mungkin 50% di antara skripsi itu tidak ada tanda tangan pengujinya, tidak ada lembar pengesahannya. Mirip seperti Pak Jokowi. Dan ini kan yang tidak bisa mereka kulik sampai saat ini. Dan kemarin Resmond ketika ke perpustakaan UGM melihat skripsi tahun 85 juga tidak ada tanda tangan pengesahannya. Nah ini kan fakta yang tidak bisa mereka bantah, teman-teman. Tapi ya ketika dia video, dia tidak menjelaskan, dia tidak menyebutkan kalau itu nggak ada tanda tangannya. Dia langsung meminta skripsi tahun 85 yang lain. Ada apa gitu? Dia tidak mengatakan ataupun tidak mengulik skripsi tahun 85 itu. Padahal dia kan mencari skripsi tahun 85. Inilah teman-teman, inilah yang diungkapkan oleh Pak Arianto, kebohongan demi kebohongan yang terus mereka lakukan. Meracuni masyarakat, menyesatkan masyarakat. Sehingga masyarakat banyak yang terprovokasi. Akhirnya percaya dengan omongan mereka. Karena setiap hari diungkapkan, setiap hari diomongkan. Nah inilah berbahayanya teman-teman, ruang-ruang publik kalau diisi dengan orang-orang seperti itu. Orang yang ngaku ahli, orang yang ngaku peneliti. Padahal dia meneliti bukan dari sumber aslinya. Ini kan sudah masuk dalam kode etik, sama seperti yang dikatakan oleh profesor dari UGM, mantan ketua guru besar UGM, yang dimana peneliti itu punya kode etik. Dia tidak akan menjelek-jelekkan objek penelitiannya. Dan kode etik peneliti itu harus meneliti objek yang asli, bukan bayangan-bayangan. Nah inilah kesalahan-kesalahan mereka, teman-teman. Dan sepertinya ya sebentar lagi kita akan melihat mereka ini semakin buruk nasibnya. Semoga ya. Kan ini mulai diperiksa nih, terlapor, saksi-saksi mulai diperiksa. Semoga nanti di hari Jumat 2 hari ke depan ada kabar baik teman-teman untuk kita semua. Melihat mereka mulai sedih, mulai stres, mulai agak panik karena ketahuan, ya kan? Nah, nanti kita akan lihat sampai di mana sih dia bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Sampai di mana, teman-teman? Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.